sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat ternyata sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat Rasulullah SAW sudah mempraktekannya. Berarti kita tidak usah bingung-bingung ya. Kalaupun ada orang yang mempermasalahkan, ya silakan ya. Itu pun sunnah ya, tidak wajib. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu semuanya, para sepuh dan sepuh yang kami hormati. Alhamdulillah, tadi sudah kita mendengarkan nasihat yang luar biasa terkait akhlak karimah, di mana akhir zaman ini sedikit sekali dari umat Rasulullah SAW mengutamakan budi pakerti ataupun unggah-ungguh. Kadang kita lihat anak-anak kita ataupun mungkin orang-orang muda di sekitar kita sedikit sekali punya rasa unggah-ungguh dengan orang yang lebih tua. Maka alhamdulillah di malam ini tadi kita bisa mengetahui bagaimana akhlak ulama-ulama terdahulu di dalam bermuamalah, berhubungan dengan lingkungan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa meniru akhlak para ulama salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita meneruskan kajian Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah li Syekh Ali Maksum Rabi'ah Jogja, di mana beliau di dalam kitabnya membahas tentang hal li sholatil jum'ah sunnatun qobliyatun aula. Apakah di dalam sholat Jum'ah itu ada sholat sunnah qobliyahnya apa tidak? Karena masih dipermasalahkan ya. Sebenarnya kalau akidah seseorang ini sama mungkin tidak ada pertentangan, tapi karena akidah akhir zaman ini sudah bertentangan, yang sudah kami sebutkan dulu di zaman tahun 1926 masuklah aliran itu, berbagai aliran atau sekte yang ada di Indonesia, sehingga ada permasalahan terkait sholat sunnah qobliyah Jum'ah ya. Maka di sini Syekh Ali Maksum Rabi'ah Jogja mengajak kita untuk memahami betul tentang hukum sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Amma Syafi'iyah ya, ulama-ulama Syafi'i mengatakan na'amil jum'ah sunnatun qobliyatun kadzuri li hadisin fiha. Bahwasanya betul sholat Jum'ah ini memiliki sholat qobliyah seperti halnya sholat duhur, yang mana ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum mul jum'ah falyusalli qoblaha arba'an wa ba'daha arba'an. Dalam hadis Sahih Muslim, juga di dalam Sahih Tirmidzi juga dijelaskan, dikala salah satu di antara panjenengan sholat Jumat, maka falyusolli, maka lebih baik sholatlah qoblaha, sebelum sholat Jumat, arba'an 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah sholat Jumat arba'an. Sama seperti sholat duhur, cuma di hari Jumat sholat duhur diganti badalah sholat Jumat. Di dalam Sahih Tirmidzi pun sama, anna ibn Mas'udin kana yusolli qoblal Jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang terkenal khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah SAW, beliau juga melakukan sholat qobliyah Jum'ah 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Kalau memang itu bukan sunnah, saya yakin para sahabat lebih tahu duluan daripada kita. Tapi mereka ternyata apa? Tidak memperdebatkan. Dalam arti apa? Di situ mereka lebih tahu akan akhlak Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melakukan sholat sunnah qobliyah Jum'ah dan bahkan ba'diyah Jum'ah. Wa dzahir annahu bitauqif minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata di situ
Rasulullah SAW melakukannya ya. Bahkan Syekh Kurdi di dalam kitabnya juga menjelaskan tentang masalah sholat qobliyah Jum'ah ya. Diambil di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam hadis marfu, ma min sholatin illa wa baina yadayha rakaatan. Tidak ada sholat kecuali di antara yadayha rakaatan, yaitu di antara adzan dan iqomah. Berarti di situ dikatakan sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat ternyata sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat Rasulullah SAW sudah mempraktekannya. Berarti kita tidak usah bingung-bingung ya. Kalaupun ada orang yang mempermasalahkan, ya silakan ya. Itu pun sunnah ya, tidak wajib ya. Kalau mau meninggalkan ya silakan, mungkin tidak untung. Sing melakukan insya Allah untung ya. Karena itu hal ibadah. Bahkan dikatakan di dalam Sunan Tirmidzi di dalam bab maja'a ma yuqra'u bi sholati subhi yaumal jum'ah, di situ kana Ibnu Umar ya, di babnya bab apa namanya maja'a ma yuqra'u bi fi sholati subhi yaumal jum'ah, yaitu surat apa yang dibaca di dalam sholat subuh di hari Jumat. Ternyata di situ mencantumkan bahwasanya kana Ibnu Umar, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini terkenal faqih, terkenal ahli fikih di situ. Sahabat yang ahli fikih. Itu beliau yutilus sholah, memanjangkan gerakannya sholat ataupun bacaannya sholat apa? Qobla Jum'ah. Berarti Sayyidina Abdullah bin Umar niku malah nak sholat qobliyah malah suwe niku. Nah awake dhewe kan nyuwun sewu di akhir zaman iki sing aneh ya. Sholat ini ngikuti jamaah. Sakniki pokoknya jam 12 jam 12 kurang 10 niku adzan langsung khutbah. Ndak mau lama-lama. Saiki khutbah 10 menit harus selesai. Ora selesai ganti khotibe, ya kan. Terus pokoknya jam 12:15 sudah selesai. Kok sampai setengah 1 jamaah itu kapok golek masjid sing super cepet ya kan. Adzan zuhur langsung khutbah ya kan. 10 menit khutbah pertama dan kedua itu lumayan ya, cepet nih ya kan. Terus sholatnya cepet ya kan. Ora sing dibaca ndak al-ataka, ndak sabisma rabbikal a'la, sing diwaca wadduha. Terus rakaat yang kedua al-ikhlas ya kan. Ya wis cepet niku ya kan. Niku banyak sekarang nih ya. Peminat sholat Jumat niku ndak mau lama ya. Setengah 1 ketinggalan. Golek sing cepet-cepet niku wau ya. Karena alasan apa? Aku laute jam 12. Nek Jumatane baris setengah 1, aku metu ke masjid lagi nyekel sendok wis masuk kerja. Jadi ini banyak orang yang beralasan seperti itu. Maka ternyata mereka banyak ninggalkan apa? Sholat qobliyah, bahkan sholat ba'diyah. Nah, bagaimana ya? Sholat Jum'ah mepet komat, kadang khutbah yang kedua baru datang, ya. Ibaratnya untuk nopo nih, untuk ndok emprit nih kan, ndok manuk emprit gereja cilik-cilik nih, ije mending. Dan untuk ndok cecek nih kan, wis teko terlambat, wis komat, ya. Mulai kondisi, ya kan. Iku 5 menit itu, ya. Nah, ini banyak yang terjadi. Di situ Sayyidina Abdullah bin Umar mengajarkan kita apa? Salah satunya yo sholat qobliyah, bahkan beliau yutil sholat nyuweke bacaane kan. Nah, ini menunjukkan Sayyidina Abdullah bin Umar ini datangnya orang mepet, ya. Maka orang-orang Hadramaut itu dulu waktu kita di sana jam 09.00 niku wis wonten masjid wis ana isine, ya. Jam 09.00 lho nggih. Lho kapan berangkate? Ya. Saya kalau hadir Jumat di masjid mana itu khutbah, saya ngerasa itu terakhir. Loh, saya kondisi padahal posisi saya khotib. Datang wis tak pikir iki aku terakhir. Atau wis lumayan loh.
Lu sampai masjid lu sing takmir Pak Ustadz untuk sapi Pak Ustadz. Lah piye iki? Khotibin disii niku. Nah ini kan akhir zaman. Lah padahal Sayyidina Abdullah bin Umar sholatnya suwe berarti menunjukkan jarak antara khutbah berarti masih lama. Beliau sholatnya panjang niku. Maka orang-orang Hadramaut itu nggih hadir sholat Jumat itu jam 09.00 wis wonten ya. Kula nate datang ke masjid Surur, masjid pasar di Tari niku. Lho kula jam 09.30. Lho niku wis ana isine orang nak 7. Berarti aku untuk apa ya? Nak pertama iku untuk ontong ya. Kedua untuk ini. Lah aku nomor 8 apa pinten ya? Tak hitung itu wah entuk ndok cecek ya. Ndak apa-apa ya. Maknane inilah menunjukkan bahwasanya orang dahulu niku datang benar-benar pengen dapat keutamaan hadir sholat Jum'ah. Wa yusolli ba'daha rakaatain, dan sholat 2 rakaat setelah sholat Jum'ah di mana? Di rumahnya. Maka beliau sholat qobliyah di masjid, ba'diyahnya di rumah. Wa yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Kan Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Maknanya apa? Beliau juga melakukan sholat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah. Cuma kadang Rasulullah di rumah, kadang juga di masjid. Nah, di situ. Bahkan dikuatkan oleh kalamnya Sayyidina Imam Nawawi fil Khulathah, di dalam kitab Al Khulathah, bahwasannya di situ hadis tersebut, yaitu hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, merupakan isnadu sahih, sahih di situ. Berarti kita sudah tidak ragu kembali untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah sholat Jumat. Kalaupun ada orang yang tidak melakukan, monggo. Sing penting ojo dipermasalahkan. Sing dipermasalahno jane napa? Wong ora gelem sholat Jumat, atau wong sing datang Jumatan mepet komat, atau datang Jumatan separuh sholat Jumat. Nah itu orang-orang seperti itu harus dipermasalahkan. Karena untuk masalah sunnah boleh melakukan, boleh tidak, tapi lebih afdolnya kita makmurkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, di mana di akhir zaman ini banyak umat Rasulullah yang tidak mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad, terutama di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu datangnya awal, terus bajune pakai baju putih, ya, mboten pakai baju batik. Nyuwun sewu, alasannya apa? Batik itu kan Nusantara, harus kita pakai Nusantara, betul Nusantara, tapi untuk sunnah. Bahkan nyuwun sewu, khotibnya sendiri malah pakai baju batik, ya. Bahkan lucunya lagi, khotibnya sudah pakai baju putih, dijasi warna ireng, terus peci blangkon, alasannya Nusantara. Nah, ini wis khotib malah ngajarke tidak memakmurkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman ini orang yang memakmurkan sunnah Nabi Muhammad itu seperti orang yang megang bara api. Tapi di situ termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kula panjenengan ini termasuk umat Rasulullah yang senantiasa dan istiqomah memakmurkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih di hari Jumat, sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat, dan sunnah-sunnah yang lain di hari Jumat, baca surat Kahfi, surat Toha, surat At-Tolak, dan surat-surat yang lainnya, surat Tabarak, surat surat-surat lainnya, sehingga kita bisa memakmurkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah memakmurkan, kita termasuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah SAW. Kita akan bersama Rasulullah SAW besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bulan selanjutnya kita lanjut tentang masalah talqin untuk mayit. Apakah itu termasuk sunnah apa tidak? Insya Allah kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.